Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi dan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi permainan bola kecil tentang bulu tangkis. Pertama-tama kita akan membicarakan tentang sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis sudah diperkirakan, ada yang memperkirakan bulu tangkis sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Berkembang pertama pada zaman Mesir kuno. Ada juga yang mengatakan bulu tangkis juga berkembang pertama kali di India. Ada juga yang mengatakan bulu tangkis berkembang pertama kali di Tiongkok. Namun dari sejarah yang tertulis, kita pertama mengenal bulu tangkis berkembang di Inggris pada zaman pertengahan, yaitu ada sebuah game yang sangat populer di anak-anak yang disebut dengan Battledore dan Shuttlecock. Di dalam game ini para anak-anak akan bekerja sama menggunakan Battledore atau sebuah dayung, sebuah raket untuk menahan bola selama mungkin sehingga tidak menyentuh tanah. Nah, kemudian para orang-orang Inggris di zaman pertengahan itu, zaman 1800-an itu membawa game ini ke Asia pada saat kolonisasi. Jadi membawa game ini di Tiongkok, Jepang, dan begitu juga Indonesia. Kemudian pada abad yang sama, para tentara Inggris membuat olahraga kompetitif permainan bulu tangkis pertama. Pada saat itu mereka menaruh sebuah net dan memainkan permainan ini secara bersaing. Nah, kemudian tentara Inggris membawa kembali permainan tersebut pada tahun 1850-an. Dan bulu tangkis mendapatkan namanya badminton pertama kali pada tahun 1860 oleh sebuah pamflet yang dibuat oleh Sir Isaac Spratt yang berjudul Badminton Battledore A New Game, atau permainan bulu tangkis Battledore, sebuah game baru. Kemudian bulu tangkis mendapatkan rancangan peraturan pertamanya pada tahun 1877 oleh klub badminton Bath, dan kemudian asosiasi bulu tangkis Inggris dibuat pada tahun 1893, dan permainan turnamen internasional bulu tangkis pertama kali terjadi pada tahun 1899 dengan kejuaraan bulu tangkis All England. Sekian, itu saja sejarah. Saya lanjutkan ke salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Melitubina dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengertian bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis adalah permainan bola kecil yang pengertiannya yaitu memukul bola bulu menggunakan raket. Tujuan permainan bulu tangkis adalah memukul kok hingga melewati net dan jatuh di area lantai lawan. Dan penghitungan skor pada permainan bulu tangkis ini, dalam permainan bulu tangkis terdiri dari 2 sampai 3 babak. Dalam permainan bulu tangkis, apabila seorang pemenang atau pemain telah memenangkan 2 babak secara berturut-turut, maka tidak diperlukan lagi babak ketiga. Dan dalam perhitungan skor satu set permainan bulu tangkis, maka poin yang dikumpulkan sebanyak 21 poin. Pemenang dalam permainan bulu tangkis yakni pemain yang berhasil mengumpulkan poin terlebih dahulu sebanyak 21 poin. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan
rangkai penunggangnya. Panjang dari kepala sampai ke tangkai itu 68 cm, sedangkan panjang kepala raketnya 28 cm, sedangkan lebarnya itu 22 cm. Sedang beratnya kurang dari 150 gram. Nah, terus ada kok. Di sini kok memiliki diameter lingkaran yaitu sepanjang 58 sampai 68 mm. Sedangkan panjang bulu helainya yaitu 62 sampai 70 mm. Sedangkan panjang ininya 22 sampai 25 mm. Untuk beratnya itu 4,74 sampai 5,5 gram. Nah, terus selain perlengkapan ada juga jumlah pemain dalam bulu tangkis, yaitu ada tunggal yaitu 1 lawan 1, ada ganda yaitu satu tim terdiri dari satu tim terdiri dari 2 orang pemain, sedangkan yang lainnya itu ganda campuran yang terdiri dari satu tim putra dan putri. Nah, sedangkan untuk penentuan awal permainan bulu tangkis itu yaitu dengan menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit untuk menentukan pemain mana yang melakukan servis terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Maudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Aprilia dari kelompok 2 tentang bulu tangkis. Di sini saya akan membahas tentang panjang dan lebar lapangan bulu tangkis, pelanggaran dalam permainan bulu tangkis, dan pukulan-pukulan dalam permainan bulu tangkis. Pertama, saya akan membahas tentang panjang dan lebar dalam permainan bulu tangkis. Panjang lapangan bulu tangkis adalah 13,4 meter dan lebarnya adalah 6,1 meter dan tinggi diameternya adalah 1,55 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelanggaran dalam permainan bulu tangkis, yaitu kok menyangkut di net, kedua kok raket menyentuh net pada saat memukul kok, ketiga saat melakukan atau menerima servis pemain menginjak batas lapangan, keempat kok jatuh di luar batas garis lapangan, kelima kok jatuh melewati atau meluncur lewat bawah net. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pukulan-pukulan dalam permainan bulu tangkis. Pertama, pukulan lob. Pukulan ini cara teknik pukulan lob adalah pukulan lob teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi dan jatuhnya tepat di belakang garis lapangan area di bawah. Kedua, pukulan drive. Pukulan drive adalah pukulan yang mendatar, arahnya bisa lurus atau menghilang. Ketiga, pukulan drop shot. Pukulan drop shot adalah pukulan yang bisa mematikan beberapa lawan. Keempat, pukulan netting. Pukulan netting adalah pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Kelima, pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan daerah pergerakan lawan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi, pola, dan pertahanan dan penyerangan dalam permainan bulu tangkis.
Dan permainan bulu tangkis ada permainan tunggal, ada permainan ganda. Tunggal itu artinya 1 lawan 1 dan ganda itu 2 lawan 2. Nah, dalam pola penyerangan bulu tangkis biasa menggunakan teknik-teknik tersebut tadi, ya, seperti teknik lob, drop shot, netting, dan juga yang lain. Nah, untuk strategi dalam bulu tangkis umumnya dengan strategi yang lebih baik, kita akan menggunakan lebih sedikit stamina, sehingga kita akan lebih banyak lebih efisiensi dalam permainan bulu tangkis. Nah, kemudian ada juga pola pertahanan dalam permainan sistem tunggal. Nah, dalam permainan sistem tunggal, pola pertahanannya bisa menggunakan tergantung dari tenaga dan kekuatannya, ada tergantung dari manipulasi dan tekniknya. Kemudian dalam permainan ganda ada juga pola pertahanan posisinya. Ada yang pertama itu disebut dengan pola pertahanan side by side, yaitu pemain pertama berdampingan dengan pemain kedua, jadi di samping-samping. Nah, keuntungan dalam pola pertahanan bersampingan ini adalah setiap pemain dapat mendapatkan bagian-bagiannya, karena di bagian tengah telah terlihat garis putih yang dapat memisahkannya. Namun di sisi lain kelemahannya dalam pola bersampingan ini penyerangan kurang dapat dilakukan karena pukulannya itu biasa dilakukan di area sini, dan pukulan untuk lob juga area belakang ini terbagi jadi 2, jadi seperti pemain kanan dan kiri itu harus maju depan mundur depan maju belakang balik, jadi itu akan tidak menghemat efisiensi yang akan menguras stamina dalam permainan yang jangka panjang. Kemudian ada pola front to back, jadi ada yang di depan, ada yang di belakang. Oke. Yang pertama di depan, ada yang di belakang. Dalam pola front to back itu pemain depan biasanya relatif itu pemain yang lebih mahir dalam permainan ini. Jadi keunggulan dalam pola front to back itu bisa membuat orang yang di depan itu lebih dominan dalam permainan bulu tangkis. Jadi orang yang depan itu biasanya lebih dominan, dan yang belakang itu yang lebih lemah. Jadi bisa menutupi kelemahan dalam permainan bulu tangkis. Serta dalam front to back terdapat pola penyerangan yang sangat baik, karena yang depan bisa melakukan beberapa teknik seperti netting, yang belakang juga bisa melakukan lob, dan yang depan juga bisa melakukan smash, dan right bisa dilakukan di tengah-tengah. Namun kelemahannya seperti yang tadi, yang belakang itu lebih sedikit bermainnya. Jadi dalam permainan netting, permainan front to back itu sangat bertumbuh pada pemain yang depan, pemain yang di luar. Dan yang terakhir ada gabungan dari kedua pola tersebut yang disebut dengan Rollian, yaitu penggabungan dari dua tersebut. Jadi ada si samping kanan kiri dan juga ada depan belakang. Menurut beberapa tim-tim bulu tangkis, pola Rollian inilah yang paling bagus, karena menggabungkan kedua kelemahan dan kelebihan tadi dapat membuat kelebihan tersebut mendapatkan kedua kelebihan tersebut dan kelemahan tersebut dihilangkan. Oke, sekian tentang pola pertahanan dan penyerangan dan permainan bulu tangkis. Demikianlah penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri.